kini saatnya untuk pengusaha muda kita, the rising star, Mas Andika. Silakan Mas Andika share. Nah, sehingga kita juga mungkin masuk ke suatu mode berbeda yang kita sebut dengan survival mode gitu ya. Ini kayak film Jumanji. Ya, tiba-tiba orang-orang dengan kemampuan biasa masuk ke dalam sebuah dunia video game dengan karakter masing-masing ya, dan terjadi perubahan yang tidak pernah mereka alami gitu ya. Kalau kita lihat film tersebut, kita bisa lihat ternyata ini mirip-mirip dengan kondisi yang kita alami sekarang, dimana kita kaget ya, kita nggak sangka bisa terjadi secepat ini yang terjadi sama kita semua. Dan yang kita lihat bahwa entah itu pengusaha, entah itu consumer gitu ya, kita sama-sama sedang di mode survival ya, bertahan hidup. Itulah mengapa tren jadi berubah. Itulah mengapa ada produk-produk yang mendadak tidak dibeli orang, ada produk-produk yang mendadak tadinya kagak dibeli orang tapi jadi diburu orang gitu ya. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat cepat dan menuntut kita untuk sangat-sangat cepat. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi mungkin main goal kita adalah sama-sama ya, kita sama-sama bagaimana caranya kita pelaku UKM tidak hanya fokus terhadap bisnis kita, tapi kita juga bisa bantu untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya mendirikan sebuah komunitas ya, kami membangun, saya dengan rekan-rekan saya membangun dengan Coach Ijab, Kang Awan, kita membangun sebuah komunitas sejuta pengusaha, di mana kita fokus terhadap pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru. Ya, kalau di judulnya UKM Melawan Krisis ya, ini menurut saya sangat-sangat relevan dengan apa yang kita lakukan. Kita punya misi mencetak jutaan pengusaha, tentunya yang berkarakter, dan kita melihat memang kondisi nggak bisa kita ubah, yang kita bisa ubah hanyalah respon kita. Kondisi nggak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita. Nah, saya melihat banyak sekali respon yang kita bisa ambil secara positif, ya, terutama di kondisi sekarang berhubungan dengan tumbuhnya UKM. Nah, seperti slide yang tadi saya tunjukkan, ya pertama kita bicara tentang membantu daya beli masyarakat. Bisa dilihat bahwa banyak orang yang tadinya punya pekerjaan, yang tadinya punya bisnis yang semuanya normal-normal saja, berjalan dengan baik, tiba-tiba mereka harus mengubah cara mereka. Nah, ini tentunya sebuah masalah, tapi sekaligus sebuah peluang. Kita percaya bahwa di balik sebuah masalah pasti ada peluang. Di balik apapun masalah pasti ada peluang. Tinggal kita mau fokus ke masalahnya atau kita fokus ke peluangnya. Ya, Pak Sandi adalah salah satu orang yang vokal di Indonesia dalam menyerukan kegiatan entrepreneurship, dalam mencetak pengusaha, dan kami serap semangat beliau ya, kami belajar dari beliau. Kang Dewa juga sama, Mas Yoyok juga punya sekolah. Kita ada di visi yang sama menurut saya, kita ada di misi yang sama, kita sama-sama ingin mencetak pengusaha. Nah, bukankah bahwa kejadian ini bisa jadi peluang baik untuk orang-orang Indonesia, bahwa mereka perlu sadar inilah yang harus kita lakukan gitu ya. Kita bisa produksi di sini, kita bisa cari distributor di sini, supplier di sini, kita punya market di sini juga. Inilah kesempatan untuk Indonesia punya lebih banyak pengusaha. Ya, sayangnya kita dipaksa oleh keadaan. Ya, tapi kita tahu bahwa kalau nggak dipaksa kadang nggak move gitu ya. Nah, masa udah dipaksa gini kita masih tidak bergerak. Yang saya menyikapinya secara positif. Artinya ya kalau seandainya ini adalah yang bisa kita lakukan, ya why not gitu ya. Kita sama-sama membangun opportunity, kita membangun daya beli masyarakat dengan juga menyediakan opportunity. Ya, Mas Yoyo, Kang Dewa, itu sudah terbukti, apalagi Pak Sandi menyediakan opportunity yang sangat-sangat besar untuk masyarakat. Dan yang berikutnya adalah kemudahan distribusi. Kita lihat ya, tiba-tiba Aeon Mall, Hypermart yang tadinya pelanggan harus datang, tiba-tiba
mereka punya program belanja diantar ke rumah. Celebrity fitness yang tadinya kita kalau mau fitness harus datang ke sana gitu ya. Sekarang mereka yang datang ke rumah kita lewat Zoom ya. Jadi fitness dari rumah, instrukturnya secara online membuat kelas mereka ya. Saya ngelihat ini suatu perubahan yang positif di mana berarti bisnis-bisnis mulai beradaptasi dan mereka mulai mengubah bisnis modelnya. Nah, di slide berikutnya saya juga ngelihat bahwa ada dua industri yang memang ketiban rezeki gitu ya. Industri di bidang prevention atau protection, kesehatan, wellness, dan entertainment industry. Nah, ini juga seringkali luput dari perhatian kita. Di saat orang dipaksa berminggu-minggu di rumah, mereka butuh hiburan ya, mereka menjaga kewarasan mereka, mereka menjaga mood mereka, tentunya mereka butuh hiburan. Itulah kenapa Netflix tiba-tiba dapat lonjakan pelanggan gitu ya. Dan banyak hal tempat ya K-pop tiba-tiba rame gitu ya. Jadi terbukti bahwa ada industri-industri yang naik dan itu bisa jadi peluang bagi pengusaha-pengusaha yang jeli, terutama di bidang kesehatan dan protection. Tiba-tiba orang beli produk suplemen tadinya nggak peduli, tiba-tiba orang beli hand sanitizer, ya dan tiba-tiba orang minum empon-empon, jamu dan lain-lain. Ya. Dan tentunya yang kita bisa lihat adalah online business opportunity apa yang bisa kita buka terhadap masyarakat. Jadi saya mengajak pada UKM yang nonton, ada mungkin 1.000 lebih yang live hari ini. Ini kesempatan buat kita UKM untuk mengubah bisnis model kita dan memberikan online business opportunity. Ya. Dan kalau kita bicara produk, ya ini ada sebuah matrix yang kita sudah sama-sama tahu ya, Boston Matrix. Kita harus juga menyadari bahwa produk kita ini bisa jadi berkembang, bisa jadi ya ambiar, kata Kang Dewa ya. Tapi kita lihat juga nggak semua produk ambiar ya. Ada produk-produk star yang sekarang tiba-tiba mencuat. Produk-produk dengan pangsa pasar dominan, pertumbuhan cepat, masih ratusan persen dan menghasilkan uang besar. Bukan berarti kita selalu cuma money oriented, tapi kita lihat bahwa dari sebuah produk, sebuah peluang yang star produk ini, star opportunity, berapa banyak orang yang jadi punya lapangan pekerjaan. Ya kita lihat ada 4 jenis produk yang happening ya. Ya produk seperti hand sanitizer, masker kain sekarang mulai diproduksi. Banyak perusahaan-perusahaan konveksi akhirnya memproduksi masker kain karena memang mungkin 50-70% bisa menghalau droplet juga. Akhirnya yang tadinya mungkin bikin baju jadi bikin masker kain. Itu bukankah sebuah opportunity ya, seperti vitamin, produk-produk jamu dan lain-lain. Ya hand sanitizer tiba-tiba naik 500% gitu ya. Itu yang kami coba lakukan. Artinya kami tetap bertahan dengan produk kami, tapi ada satu gambaran yang kita mau nggak mau lakukan gitu ya, yaitu kita mengubah dua ya, ada dua hal yang mungkin kita bisa lihat. Kita bisa mengubah produk kita atau menambah produk kita, atau kita bisa mengubah bisnis model kita gitu ya. Saya pun sama gitu ya. Kami insya Allah akan launching sebuah produk hand sanitizer yang tapi dijualnya tidak satu tempat ya. Kita juga memaksimalkan jaringan reseller dan jaringan affiliate. Tujuannya apa? Bisa menjual suatu produk kebutuhan yang high profit tapi dengan harga yang wajar. Bisa juga mengakomodir produk star produk tadi dengan kebutuhan dan demand yang tinggi, dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan di mana orang bisa jualan produk contohnya seperti ini dari rumah gitu ya, bahkan tanpa harus keluar modal dengan sistem affiliate dan lain-lain. Itu yang berusaha kami lakukan, dan tentunya bisnis model kami pun berubah ya, dari produk yang biasanya kita jual tersentralisasi, kita sekarang mulai bikin stock center, kita mulai ya tadinya kita punya bisnis pelatihan offline, kita mulai ke online, kita kembangkan aplikasi, kita sedang ngembangin aplikasi untuk belajar bisnis online dan seterusnya. Insya Allah selama 6 bulan setahun ke depan kita akan terus adaptif dan tidak hanya mikirin bisnis kita, tapi kita juga berpikir apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, peluang apa yang kita bisa berikan sehingga kebutuhan akan produk terpenuhi dengan harga-harga yang wajar, namun kebutuhan akan peluang bisnis pun terpenuhi ya. Nah, jadi terakhir ya saya cuma
berbagi mungkin ini yang bisa sama-sama kita lakukan gitu. Kita bisa mengubah produk kita atau menambah produk kita, dan kita bisa mengubah atau menambah bisnis model kita seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang sukses beradaptasi. Itu aja Bu Yana, itu Pak Sandi, Kang Dewa, Mas Yoyok dari saya. Semoga sedikit bisa ya menambah gitu ya insight buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget Mas Andika dengan slide-nya. Mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman semua.